dari bahasa Latin yakni komputer yang berarti menghitung, to computate atau to record. Pada intinya, pengertian komputer adalah seperangkat alat elektronik yang dapat menerima input, mengolah input, memberikan informasi, menggunakan suatu program yang terdapat di memori komputer, menyimpan program dan hasil pengolahan, serta dapat bekerja secara otomatis. Sempoa merupakan alat yang nantinya menjadi cikal bakal terbentuknya sebuah komputer. Ini bermula saat ditemukannya sempoa di Babilonia sekitar 2000 tahun yang lalu. Di Babilonia sendiri, sempoa digunakan untuk menghitung dengan menggunakan biji-bijian yang dapat digeser di atas sebuah rak kayu. Kendati begitu, ada juga beberapa orang yang percaya bahwa sempoa telah terlebih dahulu ditemukan di Cina. Nantinya, dari sempoa ini, teknologi mesin hitung seperti mesin analitik milik Charles Babbage akan terus berkembang sehingga terbentuklah sebuah perkembangan komputer. Yang pertama A. Komputer generasi pertama, yaitu tahun 1940 sampai dengan 1956. Martin Hewitt juga membuat perangkat mesin yang bernama ENIAC, Electronic Numerical Integrator and Computer, yang mana perangkat ini digunakan untuk penyensus masyarakat Amerika Serikat pertama kalinya dan berhasil memangkas biaya pengeluaran pemerintah sebesar $5 juta di Amerika Serikat pula. Pada periode ini, seorang ilmuwan bernama John Vincent Atanasoff dibantu asistennya Clifford Berry mendesain sebuah komputer yang dapat menyelesaikan 29 persamaan di saat yang bersamaan. Ini menandai pertama kalinya komputer dapat menyimpan informasi di memori utamanya. Pada gambar pertama, teman-teman dapat melihat gambar tabung vakum yang mana digunakan pada komputer generasi pertama. Pada slide kedua, teman-teman juga bisa melihat gambar dari UNIVAC atau Universal Automatic Computer. Pada gambar yang ketiga, teman-teman juga bisa melihat gambar dari ENIAC, yakni Electronic Numerical Integrator and Computer, yang mana ENIAC dan UNIVAC merupakan contoh dari generasi pertama. B. Generasi kedua, yaitu pada tahun 1947 sampai dengan 1962. 3 peneliti dari Bell's Laboratories yang bermarkas di Amerika Serikat, yakni William Shockley, John Bardeen, dan Walter Brattain, menciptakan transistor pada tahun 1947. Transistor menggantikan bentuk vakum pada televisi, radio, dan komputer. Akibatnya, ukuran dari mesin-mesin elektronik berkurang drastis. Selama periode ini, lebih dari 100 bahasa pemrograman telah dikembangkan. Contohnya adalah COBOL dan Fortran. Teknologi penyimpanan juga bertambah dari drum magnetik menjadi teknologi magnetik. Tidak hanya itu, beberapa perlengkapan telah ditambahkan guna untuk melengkapi komputer, seperti kaset dan tape sebagai input dan perintah sebagai output. Dan untuk melihat contohnya, teman-teman dapat melihat pada gambar C. Generasi ketiga, yakni pada tahun 1963 sampai dengan 1972. Perkembangan sirkuit terpadu adalah ciri khas dari komputer generasi ketiga. Bentuk transistor semakin diperkecil dan dimasukkan ke dalam chip silikon yang dinamakan semikonduktor. Teknologi ini juga semakin membuat kinerja komputer semakin cepat. Di periode ini juga, mouse dan keyboard diperkenalkan, serta sistem sudah dilengkapi dengan sistem operasi. Adapun contoh dari komputer generasi ketiga adalah gambar yang pertama, IBM 1403. Gambar yang kedua, IBM S360. Dan gambar yang ketiga, PDP sebagai generasi keempat, yakni pada tahun 1971 sampai sekarang. Pada generasi ini, komponen dasar komputer terbuat dari mikroprosesor, yang mana mikroprosesor tersusun dari ribuan transistor dan berbagai macam sirkuit yang saling terhubung menjadi satu.
Di prodi inilah juga dikenal adanya istilah personal komputer atau PC. Dengan teknologi yang lebih maju, generasi keempat merupakan tonggak awal pembangunan internet. Generasi kelima yakni masa sekarang dan masa depan. Komputer generasi kelima dibangun berdasarkan teknologi kecerdasan buatan dan masih terus dikembangkan. Contoh teknologi kecerdasan buatan yang telah kita rasakan adalah teknologi pengenal suara. Penggunaan pemrosesan paralel dan superkonduktor menjadi dasar pembuatan kecerdasan buatan. Tujuan dari komputasi generasi baru adalah untuk menciptakan perangkat yang dapat merespon bahasa manusia. Adapun contoh dari generasi kelima, teman-teman dapat lihat pada slide.